wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatan wassalaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis subuh rahimakumullah. Subuh hari ini kita akan mentadabburi atau merenungkan sedikit surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Surah apakah itu? Surah Al-Kautsar. Ayatnya 3, sama dengan suratul Asr. Ayatnya juga 3, tapi kalau dihitung-hitung jumlah hurufnya, ini Al-Kautsar ini hurufnya tidak sebanyak suratul Asr, sehingga Al-Kautsar ini adalah surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Meskipun pendek, kalau kita renungkan, insya Allah ada hikmah-hikmah yang mendalam yang terkandung di dalam surah ini. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah asbabun nuzul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui bersama bahwa beliau memiliki 7 orang putra dan putri, 3 laki-laki dan 4 adalah perempuan. Laki-laki yang pertama adalah Sayyid Qasim, kemudian yang kedua adalah Sayyid Abdullah, kemudian yang ketiga adalah Sayyid Ibrahim. Namun ketiga-tiga putra baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini meninggal ketika masih kecil semuanya. Nah, ketika salah seorang putra beliau meninggal, ada yang mengatakan itu adalah Sayyid Qasim, ada yang mengatakan itu adalah Sayyid Abdullah. Tentu sebagai seorang manusia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan. Kita bisa memahami latar belakangnya bahwa baginda Nabi adalah manusia yang sudah merasakan semua bentuk keyatiman. Semua bentuk keyatiman sudah pernah dirasakan oleh Nabi. Nabi yatim karena ditinggalkan oleh ayahnya, bahkan masih dalam kandungan. Kemudian yatim lagi ditinggalkan ibunya usia 6 tahun. Yatim lagi ditinggalkan oleh kakeknya usia 8 tahun. Jadi hampir semua jenis keyatiman ini sudah pernah dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika beliau itu punya putra, ya, tentu sesuatu yang manusiawi jika kemudian beliau menginginkan putra-putranya ini bisa tumbuh besar di dalam asuhannya. Tapi ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan putranya meninggal. Sehingga beliau mengalami kesedihan yang dalam sekali. Ditambah lagi ada tetangganya. Ada tetangganya pas di samping rumah beliau. Ada yang mengatakan itu adalah Wa'il bin As. Ada juga yang mengatakan itu adalah Abu Lahab, pamannya sendiri, yang kemudian justru bergembira karena meninggalnya putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi di rumah Nabi ini sedang berduka, sementara di rumah sebelah ini bergembira. Apa yang dia katakan? Batara Muhammadun, Batara Muhammadun. Apa artinya Batara Muhammadun? Terputuslah keturunannya Muhammad. Dan bukan sekedar bergembira, dia ini berteriak-teriak di dalam rumahnya, bahkan
lari ke halaman, bahkan keliling ke gang itu, meneriakkan kepada orang-orang, batara Muhammad, batara Muhammad, batara Muhammad. Bisa kita bayangkan ya, dalam situasi yang begitu berduka cita, kemudian tiba-tiba ada orang ya, yang bergembira, bahkan mengumumkan kegembiraannya itu di tengah kesedihan kita itu. Ketika itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar ini kepada Nabi. Sehingga para sahabat menceritakan hadis ini bahwa ketika itu Nabi bersimpuh, tertunduk, berurai air mata. Tiba-tiba kemudian Nabi mengangkat wajahnya dan tersenyum, dan air matanya sudah tidak ada lagi. Sehingga sahabat mengatakan, ada apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, baru saja turun sebuah surat kepadaku, maukah aku bacakan untuk kalian? Lalu kemudian Nabi membaca, Inna a'tainakal kautsar. Jadi surah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terima bukan gratisan. Kitalah yang menerimanya gratisan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan surah ini, beliau harus kehilangan putranya lebih dahulu. Lalu kemudian beliau diejek oleh tetangganya lebih dahulu. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan surah ini, dan ajaibnya, begitu Nabi diberikan surah ini, maka semua kesedihannya berubah menjadi kegembiraan. Ya. Air matanya berubah menjadi senyuman. Dan ini juga bisa terjadi kepada kita ketika kita memahami makna daripada surah Al-Kautsar ini. Baik, saya ingin sampaikan secara singkat sesuai dengan konteks. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar. Memberikan dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada a'ta, maknanya memberikan. Ada juga ata, maknanya juga memberikan. Ada dalam hadis itu, ada dalam Al-Quran, wa atainaka sab'am minal mathani. Wahai Muhammad, kami memberikan kepada engkau 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu suratul Fatihah. Tapi suratul Fatihah Allah mengatakan atainaka, sementara Al-Kautsar Allah mengatakan a'tainaka. Apa bedanya? Ataina itu maknanya memberi, tapi bukan hanya untukmu. Saya berikan Al-Fatihah kepadamu, tapi Al-Fatihah ini bukan hanya untukmu, tapi untuk banyak orang, untuk semua orang. Tapi kalau a'ta ini memberikan, dan apa yang diberikan itu adalah khusus menjadi milik orang yang diberikan itu. Jadi ketika Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan dan hanya untukmu saja Muhammad. Apa? Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Di dalam Al-Quran biasa kita artikan kebajikan-kebajikan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi di antara yang menonjol itu adalah yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan telaga atau danau di padang mahsyar. Kemudian nanti Nabi juga akan diberikan sebuah sungai di dalam surga, namanya juga Al-Kautsar. Kemudian termasuk Al-Kautsar juga adalah ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan, maka pasti tidak bisa tidak nama bagi Sallallahu Alaihi Wasallam juga disertakan. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini juga Al-Kautsar. Kemudian yang ketiga dimaknai bahwa Al-Kautsar itu adalah makam atau kedudukan sebagai pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Kemudian juga Al-Kautsar adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semakin hari semakin bertambah banyak. Jadi apa yang dikatakan oleh
tetangganya tadi ini yang mengatakan batara Muhammadun, Muhammad putus keturunannya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Kautsar. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada silsilah keturunan yang paling rapi dan tercatat dokumentasinya dengan begitu baik melebihi keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada tidak kurang dari 6 atau 7 juta. Ada tidak kurang 6 sampai 7 juta orang-orang yang tercatat terdokumentasikan sebagai keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang silsilahnya tercatat dan terjaga dengan baik. Nah, ini termasuk Al-Kautsar. Tidak ada orang yang seperti ini, tidak ada. Ya. Kemudian termasuk juga Al-Kautsar, itu disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir itu adalah bahwa semakin hari semakin bertambah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari semakin bertambah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi ini semua adalah pemberian-pemberian Allah yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa konteksnya dengan meninggalnya putra Nabi dengan Al-Kautsar? Kalau kita perhatikan, Bapak dan Ibu sekalian, jika kita punya tetangga yang putranya atau keluarganya meninggal dunia, maka kita akan datang kemudian memberikan takziah. Apa yang kita ucapkan? Biasa kita pegang pundaknya atau kita berjabat tangan, lalu kemudian kita mengatakan bersabarlah. Putramu insya Allah baik-baik saja. Putramu sekarang sudah lebih tenang lagi. Itu kita katakan untuk menghibur. Tapi ketika putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kepada Nabi, tidak mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, tenanglah, sabarlah, putramu sudah di surga. Putramu sudah di surga. Putramu sekarang sudah baik-baik saja. Allah tidak mengatakan demikian. Allah tidak mengatakan kepada Nabi bersabarlah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyinggung sama sekali anak yang meninggal ini. Tapi yang Allah katakan justru Allah mengingatkan kepada Nabi tentang pemberian yang banyak. Jadi Allah tidak menyinggung apa yang diambil, tapi Allah menyinggung apa yang diberi. Ya. Ini pengajaran Al-Quran kepada kita. Jadi bagaimana caranya merubah rasa kehilangan menjadi keberuntungan, kesedihan menjadi kebahagiaan, duka cita kemudian menjadi kegembiraan, air mata menjadi senyuman. Ini bisa kita lakukan dengan merubah pola pikir kita. Merubah pola pikir dari fokus kepada yang hilang kemudian menjadi fokus kepada yang diberi. Apa yang diberikan? Oke, anakmu memang saya ambil, tapi itu tidak usah kau ingat-ingat. Yang aku berikan lebih banyak lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang kita lupakan ketika kita mengalami musibah. Kadang kita fokus kepada apa yang hilang, apa yang diambil, sehingga kemudian yang paling kita butuhkan adalah kesabaran. Tapi seandainya kita bisa mengubah pola pikir kita, ya, dari fokus kepada apa yang diambil, apa yang hilang, kemudian kita fokus kepada apa yang diberikan, maka ini akan menimbulkan rasa syukur di dalam hati kita. Ya, inilah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik nabinya. Jangan fokus kepada apa yang diambil, tapi fokuslah kepada apa yang diberi. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Kemudian fasholli li rabbik. Fasholli li rabbika. Salatlah karena Tuhanmu. Ya. Artinya apa? Ekspresikan kegembiraanmu terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadamu dengan apa? Dengan sholat. Ya. Jadi di sini kita diajarkan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada bentuk ekspresi kegembiraan syukur
yang paling indah melebihi solat ketika kemudian kita ingin menzohirkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli li rabbik, kemudian wanhar dan berkurbanlah. Ya. Coba kita bayangkan, ada Nabi meninggal putranya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia untuk berkurban. Apa kira-kira hubungannya ini antara meninggal dengan kurban ini? Para ulama tafsir menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan nabinya kepada kakeknya yang mensyariatkan ibadah kurban, yaitu baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bahwa sebelum kamu itu ada nabi yang mendapatkan ujian lebih besar. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan kakek buyutmu sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Ini musibahnya lebih besar, ini ujiannya lebih besar. Jadi Allah ingin mengingatkan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata wanhar dan berkurbanlah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala terakhir menutup surah ini dengan jaminan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengolok-olok kamu, orang yang menghina kamu bahwa keturunanmu putus, justru dialah yang terputus keturunannya. Hari ini kita tidak menemukan lagi di mana gerangan keturunan Wa'il bin As. Hari ini kita tidak menemukan lagi di mana gerangan keturunan Abu Lahab dan orang-orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hari ini dimanapun kita berada di berbagai belahan dunia ini, kita bisa menemukan bahwa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di situ. Ini bukti janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Jadi saya ingin menyimpulkan yang pertama, ketika kita mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, maka untuk meringankan itu yang pertama adalah mari kita fokus bahwa apa yang diberikan oleh Allah jauh lebih banyak dibandingkan apa yang diambil. Jadi jangan sampai kemudian kita kurang syukurnya. Kemudian yang kedua, salah satu cara untuk meringankan musibah adalah mengingat bahwa ada orang yang mendapatkan musibah lebih berat daripada kita. Kemudian yang ketiga, salah satu cara untuk meringankan musibah adalah mengingat bahwa boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan musibah yang lebih berat kepada kita dibandingkan apa yang kita terima ini. Boleh jadi apa yang menghalangi Allah untuk menimpakan kepada kita musibah yang bisa saja lebih berat dibandingkan apa yang kita alami sekarang, tapi alhamdulillah hanya seperti ini, tidak lebih. Itu merupakan bentuk-bentuk bagaimana Al-Quran bukan hanya mengajarkan kepada kita tentang masalah akidah, Al-Quran bukan hanya mengajarkan kepada kita tentang masalah halal dan haram, tapi Al-Quran juga membimbing emosi kita. Bagaimana ketika kita marah, kalau kita menerima Al-Quran, maka amarah kita itu akan berubah menjadi ketenangan. Ketika kita sedih, tapi kita mau menerima Al-Quran, maka seketika itu juga kesedihan kita akan menjadi kebahagiaan. Saya kira itulah sedikit daripada makna surah Al-Kautsar ini. Mudah-mudahan ketika kita sudah ada sedikit gambaran, maka surah ini kemudian bisa menjadi pilihan kita yang utama, tapi dengan merenungkan maknanya. Karena kadang-kadang termasuk saya sendiri seringkali memilih surah ini sebagai bacaan dalam sholat ketika sedang terburu-buru. Ada yang lain yang mau saya kerjakan ya, tapi ketika sudah ada tadabbur sedikit maknanya ini, maka kemudian kita bisa lebih memahami bahwa surah ini
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terima tidak dengan gratis. Banyak pengorbanan Nabi untuk menerima surah ini, lalu kemudian diberikan kepada kita umatnya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi penghiburan bagi kita. Saya kira demikian. Saya serahkan kembali kepada. Ya, Bismillah. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, sudah ada kurang lebih 2 atau 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama itu tentang izin bertanya Ustaz,